Shalom bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kiranya tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam perlindungan tangan Tuhan. Saya Adelia Brumeliala, mahasiswi STT Abdi Sabda Medan, ingin berkhotbah dari ayat Alkitab, Kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 38. Sebelum memulai khotbah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan. Hingga pada saat hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Kami bersyukur atas semua berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar apa yang diperkatakannya menjadi berkat buat banyak orang. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, hapuskan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 38. Saya akan membacakan Alkitabnya. Yohanes 6 ayat 25 sampai 38 dengan perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar tadi merupakan makna dari penyataan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus adalah roti hidup. Karena Dia berkata bahwa Dia adalah roti hidup, dan barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan
tidak akan haus lagi. Saudara-saudari, kita semua membutuhkan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Kita semua harus bertahan hidup dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang setiap hari yang kita makan dan minum oleh tubuh jasmani kita. Tetapi saudara-saudari, yang mau disampaikan dari firman Tuhan ini adalah bukan hanya sekedar makanan dan minuman yang secara jasmani, tetapi roti hidup adalah roti yang kekal. Roti hidup adalah roti yang dapat memberikan kehidupan yang kekal. Roti hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa yang datang kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, dari ayat Alkitab ini juga kita mengetahui bahwa dalam hati kita rindu untuk memiliki hidup yang kekal. Kita memiliki kebutuhan bukan hanya sekedar jasmani saja, tetapi kita butuh kebutuhan rohani. Oleh karena itu, kita membutuhkan roti hidup yang memberikan kita kepuasan dan memberikan kita kekuatan yang baru, yaitu dari sumber kehidupan yang kekal, ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanan yang setiap hari kita makan tidak akan membawa kekekalan, melainkan itu hanya sekedar untuk tubuh jasmani. Tubuh jasmani kita akan semakin lama semakin menua, semakin lama akan semakin rentah dan akan membawa kepada kematian, yaitu kematian jasmani. Jadi kita tahu sekarang ada makanan hidup yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, roti hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam firman Tuhan kali ini, pernyataan Tuhan Yesus sangat jelas, karena hanya Dialah roti hidup itu. Yang mau memiliki kehidupan yang kekal adalah orang yang mau mengikut Kristus. Jadi, untuk mendapatkan roti hidup, kita hanya perlu dekat dengan orang yang memberikan kehidupan yang kekal itu, yang memberikan kehidupan itu. Dan kita harus memiliki motivasi yang benar dalam menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat ini kita melihat bahwa orang-orang yang ada di dalam cerita Alkitab ini adalah orang-orang yang masih belum memahami apa maksud dari roti hidup, yaitu Tuhan Yesus. Mereka masih bertanya-tanya, contohnya di ayat yang ke-28, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 30-31, mereka juga bertanya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Orang-orang banyak itu masih belum percaya juga bahwa roti hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka malah mempercayai nenek moyangnya yang mereka anggap sudah memberi mereka makan roti manna, roti dari surga. Tetapi Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa sesungguhnya bukan Musa, yaitu nenek moyang mereka, yang memberikan roti dari surga itu, tetapi Bapa yang ada di surga yang telah mengutus Tuhan Yesus dan yang telah memberikan roti kehidupan tersebut. Teman-teman, saudara-saudari, dan Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui saat kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita sudah memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita harus beriman akan hal itu. Oleh karena itu, kita harus memiliki motivasi yang benar dalam menjadi pengikut Kristus. Di dalam Alkitab banyak tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tuhan Yesus untuk membuat orang semuanya percaya kepadanya. Dan dia melakukan tanda-tanda mujizat. Dia melakukan penyembuhan melalui kuasanya. Yang sakit disembuhkan,
yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Semuanya itu adalah tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai tanda-tanda mujizat. Dan Tuhan Yesus pun mampu mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan setan. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu di mata manusia adalah mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus itu membuat manusia merasa itu sebuah keajaiban, karena tidak ada satupun manusia yang mampu melakukan keajaiban atau mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus tersebut. Oleh sebab itu, dengan itulah manusia menjadi pengikut Kristus. Dan saudara-saudari, kita harus mengetahui bahwa itu jugalah yang membuat banyak orang-orang tidak mengerti dan masih belum paham dengan baik bahwa kehadiran Yesus, tujuan utama Yesus bukanlah melakukan mujizat-mujizat. Jadi orang mau mengikut Yesus hanya karena ingin mendapatkan mujizatnya saja, ingin mendapatkan berkatnya saja. Itu adalah motivasi yang salah dalam mengikut Kristus. Tuhan Yesus adalah orang yang diutus Tuhan untuk ke dunia ini menjadi roti hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus di ayat yang kita lihat ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, bukan untuk yang membuat dia itu bertahan sementara, tetapi yang membawa kehidupan kekal. Dia bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saat kita mengikut Kristus, kita bisa bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal apabila kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus itu adalah memiliki proses, bukan hanya mengharapkan mujizat atau berkatnya saja, tetapi kita harus setia menjadi pengikut yang setia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita miliki sebagai motivasi yang benar dalam mengikut Kristus. Bukan hanya kita mengharapkan segala sesuatunya daripada Dia dan tanpa berusaha, kita hanya berserah diri tanpa berusaha. Itu adalah motivasi yang salah ya saudara-saudari. Yang pertama, Tuhan Yesus datang tujuan utamanya bukan untuk membuat mujizat, tetapi mujizat itu adalah tanda-tanda yang memperjelas bahwa Yesus itu memiliki kuasa. Mujizat itu hanya tanda-tanda bahwa Yesus itu memang berkuasa. Dimanapun dia berada, dia berkuasa. Jadi jika mengikut Yesus hanya karena ingin mendapatkan mujizat, itu adalah motivasi yang sangat salah. Karena tujuan Tuhan Yesus datang supaya kita menjadi pengikut Bapa yang setia sampai akhir. Dan yang kedua, saudara-saudari, yang harus kita ketahui motivasi kita di dalam mengikut Tuhan Yesus adalah kita harus bertahan dalam setiap pergumulan. Mengikut Yesus berarti kita memiliki kekuatan saat diproses. Jadi kita tidak boleh protes saat diproses. Karena itu, pergumulan yang kita alami itu yang membuat pribadi kita menjadi lebih kuat nantinya. Karena saat itu Tuhan Yesus sendiri pun akan menyertai kita. Dan Dia akan memberi kita kehidupan yang kekal tadi, karena Dialah roti kehidupan. Dan yang ketiga, mengikut Yesus membuat hidup kita akan selalu terberkati. Ya benar, tetapi diberkati atau terberkati pada hal ini adalah bukan diberkati secara
berkat-berkat jasmani, memiliki kekayaan, memiliki harta, memiliki jabatan yang tinggi. Tidak sama sekali saudara-saudari. Tetapi berkat yang kita dapatkan saat kita menjadi pengikut setia Tuhan Yesus Kristus adalah kita mendapatkan sukacita, kedamaian, dan kita memperoleh pengharapan yang besar di dalamnya. Karena kita tahu bahwa Dia adalah roti yang hidup, tidak akan pernah binasa, melainkan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudari, saat kita mau mengikuti Yesus, kita harus setia dalam perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara yang besar. Semua yang telah Tuhan ciptakan, itu semua adalah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu saat kita mau bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, saat kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, kita juga harus tetap berusaha dan berserah kepada Tuhan di dalam doa dan usaha kita. Jadi saat kita mengikuti roti yang hidup yaitu Tuhan Yesus itu, kita tidak akan seperti orang-orang yang di dalam cerita Alkitab ini tadi, tidak akan kebingungan lagi. Melainkan kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang diutus Allah Bapa untuk datang ke dunia ini menjadi roti hidup, mendapatkan kehidupan yang kekal bagi orang yang mau datang dan percaya serta mau menjadi pengikutnya yang setia. Jadi kita tidak perlu lagi bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita itu mengikuti kehendak Allah? Hanya satu, menjadi pengikut yang setia sampai akhir. Mengikuti Yesus Kristus setia sampai akhir. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah Bapa, dan melalui dialah kita bisa sampai kepada Allah Bapa. Dan satu hal lagi, hanya melalui dialah roti hidup itu kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kita tahu Dia memberikan roti hidup itu yang membuat kita tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Sehingga saat kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal itu, kita sudah sampai dan kita bisa bertemu dengan Allah Bapa nantinya sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Begitu juga dengan kita menjadi berkat buat orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah khotbah yang saya bawakan. Semoga khotbah ini bisa memberkati kehidupan kita semua. Sekarang mari kita tutup khotbah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang disampaikan menjadi pedoman dan penuntun langkah kehidupan kami. Biarlah kiranya kami menjadi pengikut-Mu yang setia, dan kami bisa memperoleh roti hidup, dan kami bisa mendapatkan kehidupan yang kekal dengan melakukan semua kehendak-kehendak Allah. Bapa, ini doa dan permohonan kami. Jadilah kami menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan. Hapuskan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan kami, kehidupan kami, bahkan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Semoga khotbah yang saya sampaikan bisa membuat kita semakin lebih percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus Kristus setia sampai akhir. Demikian khotbah saya. Saya Adelia Brumeliala mengucapkan banyak terima kasih. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.